Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak kelas 7, kita melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas bab 4, yakni sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Liridhoillah wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, Allahumma amin. Hari ini anak-anak kita mempelajari berkaitan dengan sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang pertama tentang dalil pelaksanaan sunnah, apa saja sunnah muakkad dan ghairu muakkad, menghayati nilai positif dari beberapa sunnah muakkad dan ghairu muakkad, termasuk mempraktekkan keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan daripada sunnah muakkad bisa dibuka di LKS anak-anak halaman 46. Bahwa sunnah muakkad ini adalah sunnah yang hampir selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Hanya beberapa kali saja tidak dikerjakan untuk memberi petunjuk bahwa ini tidak wajib. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Jadi sholatnya ini langsung dikerjakan sendiri, kecuali sholat idain 2 hari raya, dikerjakan dengan 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Tempat pelaksanaannya berbeda dengan sholat fardu. Makanya ya, ketika ba'diyah itu rata-rata setelah wiritan, imam memimpin wiritan, berdoa, kemudian bergeser. Apa yang dilakukan itu adalah sholat sunnah muakkad. Bacaan dibaca dengan siri atau pelan atau berbisik, yaitu sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Sedangkan yang lain jahar, termasuk sholat sunnah idain. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Man sholla fi yaumi wal lailati 12 rak'atan bani baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla al fajr. Rawahu Tirmidzi. Bahwa siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat totalnya, maka dibangunkanlah dibangunkanlah baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dinukil dari hadis riwayat Tirmidzi yang sudah Pak Hasan bacakan tadi. Diingat-ingat nggih, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti ini 2 salam. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, atau ini bisa disebut qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'diyah zuhur nggih, ba'diyah maghrib, dan qabla isya. Tata caranya sama dengan niat sholat sunnah rawatib. Misalkan nggih, ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnata qobliyatal subhi. Saya berniat untuk sholat qobliyah subuh. Rak'ataini 2 rakaat. Sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah karena Allah ta'ala. Contoh lagi 2 rakaat setelah isya. Usolli ba'diyatal isya'i. Saya berniat sholat sunnah ba'diyah isya. Rak'ataini 2 rakaat. Sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah karena Allah ta'ala. Yang lain sama anak-anak sampai pada salam.
Next ada sholat duha. Nah ini sholat yang sering kalian laksanakan di madrasah. Harapannya kalian juga melaksanakan di rumah, yang mana ini sebagai pembiasaan madrasah. Kalian nanti kalau sudah terbiasa enak anak-anak. Bahkan ini dijelaskan fadilah daripada sholat duha ini adalah kita nanti ada riyadul jannah. Kita akan dibangunkan taman surga di yaumil akhirah nanti. Yang mana ini juga ada manfaat yang lain, termasuk sholat duha ini bisa memperlancar jalannya rezeki. Jadi rezeki itu setelah kita bahasane macul bumi, isuke macul langit. Apa macul langit? Berdoa. Macul bumi apa? Bekerja. Sholat duha tok yo enggak sugih cah. Harus sholat duha, yo harus berdoa, yo harus bekerja. Sinau tok orang donga ya kurang pas. Apa meneh donga tok wegah sinau. Ini ada dua jalan: mengetuk pintu langit dengan sholat duha agar rezeki kita lancar, mengetuk pintu bumi dengan bekerja. Sholat duha ini dimulainya sekitar 6:30 anak-anak hari ini pagi nggih, sampai sebelum masuk waktu zuhur sekitar jam 11 kurang. Mengerjakannya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah ini au shoti khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathatin ayam min kulli syahrin wa raq'ata duha wa an utira qabla an anama. Rawahul Bukhari. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hari. Apa saja? Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, witir sebelum tidur. Tata caranya sama anak-anak, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau kita di madrasah nggih, biasanya 6.45 sampai jam 7.00 itu 2 salam 4 rakaat. Boleh dibaca surat pendeknya ad-duha atau asy-syamsi wa duhaha atau al-asri atau surat-surat pendek yang lain. Namun lebih afdol karena ini sholat duha, surat yang pertama bisa asy-syams, surat yang kedua bisa ad-duha, seperti itu. Atau boleh dengan surat al-kafirun dan seterusnya. Ini hanya praktek saja, artinya untuk surat ini sunnah, dihukumi sunnah, namun karena ini sholat duha, ini adalah keterangannya asy-syamsi atau ad-duha. Yang selanjutnya adalah qiyamul lail atau sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bahwa hai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah untuk bersembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Ini tentang fadilah daripada sholat malam, dikerjakan setelah isya sampai sebelum waktu subuh tiba. Namun waktu yang utama adalah sepertiga malam terakhir. Boleh dikerjakan sebelum tidur. Jadi kok urung turu oleh cah sholat sunnah ini. Apa saja fadilahnya? Yang pertama menjadi sababiyah dakhalal jannah, penghapus dosa, mencegah penyakit badan. Untuk hadisnya nanti bisa dibaca di LKS masing-masing. Sholat paling utama ba'da sholat fardu. Afdhalus sholat ba'dal faridati sholatil lail adalah sholat malam. Kemuliaan orang yang beriman dengan sholat malam menaikkan derajat di surga. Lantas apa saja anak-anak yang dimaksud dengan qiyamul lail? Jenisnya apa saja? Yang pertama adalah sholat tarawih. Ini minimal 8 rakaat. Sholat tarawih ini sholat yang dilaksanakan malam hari pada bulan Ramadan. Insya Allah ini sudah semuanya melaksanakan. Afdhalus sholat ba'da faridati sholatul lail, bahwasanya barang siapa melakukan qiyamul atau sholat malam pada bulan Ramadan, bahwa itu adalah sholat yang lebih utama setelah sholat fardu. Ini keliru ini hadisnya dan artinya beda. Ketentuan sholat tarawih dilaksanakan isya hingga sebelum fajar terbit
pada bulan Ramadan tidak disyariatkan tidur dulu, beda dengan sholat tahajud nggih. Sholat tarawih genap nggih, umumnya 8, 20 dan 8 dan 20. Nanti ditambah 3 itu dengan sholat witir. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat diakhiri dengan setiap 2 rakaat atau 4 rakaat diakhiri dengan salam. Umumnya ini 2 rakaat 1 salam. Ngoten nggih ya. Makane lek enek poso sampean diusahane sholat tarawih apa meneh sing lanang gak enek alasan haid atau yang lain gak ada, tapi kalau perempuan nggih sesuai keadaan masing-masing. Next adalah sholat tahajud, yang ini minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas, unlimited. Arep 8 rakaat, 12 rakaat, 22 rakaat, 100 rakaat enggak apa-apa. Tapi nanti diingat-ingat bahwa waktu terbaik adalah sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan? Antara pukul 1 sampai pukul 4 pagi lalu. Jadi babuk saya ya cah ya, engko alarm jam 2 atau jam 3 bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asya ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di surat Al-Isra ayat 79. Jumlah rakaatnya, penjelasannya seperti ini anak-anak nggih. Melaksanakan dengan bilangan 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 11 rakaat. Ingat 3 atau yang ganjil ini adalah witir. Dengan bilangan 2 2 2 2 2 2 1 berarti 13 rakaat. Umumnya ini 2 rakaat 1 salam. Biasanya poin yang kedua ini anak-anak nggih. Jadi bagusnya memang 8 rakaat atau 12 rakaat. Umumnya minimal 2 rakaat saja. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai niat sebelum tidur, lewi dieling-eling, insyaallah Gusti Allah sing nangekne. Sampai sebelum subuh, membersihkan muka, bersiwak atau gosok gigi sik, wudu, zikir minimal subhanallah, alhamdulillah atau la ilaha illallah, atau diawali dengan membaca Al-Qur'an. Jadi mulai saat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi 2 rakaat dulu, memperpanjang bacaan sholat termasuk rukuk dan sujud. Ini biar ada ruh daripada kita menghayati ciptaan Allah. Tidur sebelum sholat, dan jika masih ngantuk diperbolehkan menunda sholat hilahi sampai ngantuknya hilang. Mengajak keluarga melakukan sholat tahajud setiap hari. Apa saja fadilahnya? Mendapatkan kemuliaan dari Allah, termasuk min ahlis jannah, akan masuk surga bi ghairi hisab, mendapatkan pahala sholat utama daripada sholat fardu. Setelah sholat fardu, segala kesalahan akan dimaghfirah, diampuni Allah, terhindar dari godaan setan, dosa, menjadi muslim mulia, menjadi golongan yang zikrullah, ingat kepada Allah. Next, sholat witir. Ini adalah sholat yang mengiringi di akhir sholat-sholat yang kita sebutkan tadi. Jadi setelah sholat tahajud, setelah sholat tarawih, setelah sholat hajat atau sholat apapun yang lain yang qiyamul lail, ini diakhiri dengan sholat witir yang jumlahnya ganjil, minimal 1 rakaat anak-anak nggih, maksimal 11 rakaat. Aj'alu akhira sholatikum billaili witron. Jadikanlah witir sebagai akhir malam sholat. Tata caranya sama nggih. Yang penting setelah sholat yang sudah disebutkan tadi, kalian langsung berdiri lagi untuk sholat witir. Seperti ketika hari Ramadan nggih. Shallu sunnatal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Go yang kedua, sholli rakaatan minal witri
Jadi minal witri ini dimaksudkan adalah rokaatnya ganjil. Baik, selanjutnya adalah sholat idain nggih anak-anak. Idain ini adalah 2 hari raya, ada fitri sama adha. Kalau fitri itu tanggal 1 Syawal, kalau adha itu hari raya kurban 10 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nukhrija fil fitri wal adha al awatiqo wal haidho wa dawatil khudur, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengajak para gadis, perempuan yang sedang haid dan hamba perempuan ke tempat sholat hari raya. Perempuan yang sedang haid tidak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk waktu pelaksanaannya ini adalah setelah terbit matahari 2 penggalah sampai tergelincir. Ini 1 penggalah atau waktu pelaksanaan ini baiknya di tanah lapang atau di tempat yang luas. Dan ini kecuali tidak ada halangan, kalau kecuali ada halangan, mohon maaf. Kalau tidak ada nggih baiknya tetap di masjid. Ini adalah syiar agama, biasanya nggih sekitar jam 6 sampai jam 8 itu pelaksanaan, antara jam-jam itu sampai setengah 8 lah. Sebelum melaksanakan ibadah sholat idain disunahkan mandi nggih, pakaian yang bagus, yang baik, serta memakai wangi-wangian. Pakaian bagus, baik, tidak harus mahal, tidak harus baru. Namun semua baju baru, semua baju yang mahal ini mayoritas baik. Tapi kalau kita ingin baik, maka tidak harus pakai yang baru. Itu hanya adat aja. Selanjutnya, sebelum mengerjakan sholat id, sedangkan sebelum id adha disunahkan melewati jalan yang berbeda. Tinggal betul boleh lapor disunahkan untuk memperbanyak bacaan. Pada hari raya fitri disunahkan membacanya sejak tenggelamnya matahari 1 Syawal sampai khotimah. Adapun adha sampai 13 Dzulhijjah Sholat idain dilaksanakan berjamaah, membaca takbir 7 kali sesudah takbiratul ihram. Tadi mari niat maca takbir berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali dan 5 kali di rakaat kedua. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah surat Qaf atau surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Imam mengeraskan bacaannya, hendaklah dibacakan khutbah 1 kali dimulai dengan adalah kencah nggih, saman yo salat Id diupayakne wong sing lanang nggih. Salat tahiyatul masjid ini li hormatil masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Apabila seorang kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Yaitu namanya tahiyatul masjid. Donga sik dengan kaki kanan. Piye dongane? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus sholat 2 rakaat yaitu tahiyatul masjid. Yang diperhatikan, tahiyatul masjid rukun sah sholat sama dengan rukun sholat pada umumnya. Syarat sah juga sama ya, namun ditambah lagi jenenge sholat tahiyatul masjid pelaksanaannya yo neng mas. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang
sholat istikharah, yang mana sholat istikharah ini dihukumi ghairu muakkad, dan mengerjakan sholat istikharah ini untuk memantapkan daripada pilihan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini dihadapkan pada beberapa pilihan ya anak-anak, mulai dari penentuan pekerjaan mungkin, atau penentuan pemilihan daripada sekolah. Yang paling sering ini adalah jodoh anak-anak. Jadi biasanya di kalangan pesantren, biasanya kalau sudah pada tahap khitbah atau pada tahap lamaran, itu biasanya guru atau orang tua itu pintu terakhirnya adalah sholat istikharah. Kalau kita misalkan dihadapkan pada pilihan, Pak Hasan sendiri yang istikharah bisa guru atau ibu, selama ibu masih ada. Karena kalau kita sendiri yang istikharah cenderung pada pilihan kita anak-anak. Kemudian di dalam sholat istikharah ini pelaksanaannya adalah di sepertiga malam yang baik ya. Biasanya di 12 teng sholat tahajud, kemudian istikharah ditutup witir. Biasanya seperti itu anak-anak. Di dalam hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah tsumma liyaqul. Rasulullah mengajarkan kami untuk beristikharah dalam seluruh perkara sebagaimana beliau mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian bermaksud sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat sunnah, kemudian kalian berdoalah. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi berkaitan dengan sholat istikharah. Adapun beberapa ketentuannya anak-anak, yang pertama, sholat istikharah ini tidak berlaku dalam perkara yang mubah, biasanya dalam perkara yang ginting. Disyariatkan dalam semua masalah, dalam urusan yang baik maupun masalah besar maupun kecil. Hendaknya dilakukan yang ia lakukan, perbuatan yang dirasakan ini nyaman oleh hati, tidak bersandar pada kecenderungan perasaan sebelum istikharah. Istikharah ini merupakan doa sehingga tidak mengapa diulangi. Boleh ya anak-anak diulang tentu. Boleh jadi pilihan Allah kepada seseorang hamba tidak sesuai dengan keinginannya lainnya. Bahkan Allah memberikan kita sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Tidak ada bacaan surat atau ayat tertentu untuk dibaca di dalam surat istikharah. Yang jelas suratul Fatihah ini tetap menjadi rukun daripada sholat. Doa istikharah dibaca setelah salam sama seperti biasa. Penjelasan singkat mengenai tata cara sholat istikharah. Yang pertama adalah bersuci, yang kedua dengan niat sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata li istikharati sunata lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat kemudian membaca doa istikharah. Nah, ini kamu bisa membacanya sesuai di LKS halaman 54. Kemudian ada hikmah beberapa sholat sunnah ghairu muakkad anak-anak, memberikan ketenangan jiwa, mendatangkan keberkahan di dalam rumah. Sarana doa dan permohonan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, menutupi kekurangan sholat fardu serta meninggikan derajat seorang mukmin. Jadi Pak Hasan ulangi, untuk sholat sunnah ghairu muakkad itu meliputi sholat sunnah rawatib yang tidak disebutkan di sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah istisqa, apa tadi? Sholat untuk memohon hujan. Kemudian sholat khusuf atau sholat gerhana, ini dilakukan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Selanjutnya adalah sholat istikharah. Itu saja anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih dari Pak Hasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.